Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ke kabar penting lainnya untuk Anda. Di antaranya pemirsa mengenai pondok pesantren Bani Makmun di Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang diamuk oleh massa. Warga marah atas dugaan pencabulan yang dilakukan oknum pimpinan Ponpes kepada beberapa santriwatinya. Pondok pesantren Bani Makmun di Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten dibakar dan dihancurkan massa. Pengerusakan ini dilakukan oleh warga yang geram setelah mengetahui pimpinan Ponpes berinisial KH adalah terduga pelaku pencabulan. Warga pun merangsek ke rumah oknum pimpinan Ponpes yang juga turut dihancurkan massa. Beruntung saat itu keluarga oknum pimpinan Ponpes beserta 15 santri lainnya sudah meninggalkan lokasi. Pihak kepolisian Polres Serang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan upaya meredam emosi warga yang memuncak dan memastikan akan melakukan proses hukum kepada pelaku terduga pencabulan tersebut. Yang pertama kita mengamankan Ponpes dulu, mengusir warga-warga yang masih berusaha menghancurkan Ponpes, lalu mengendalikan situasi agar senantiasa aman, agar tidak melaksanakan pengrusakan kembali, dan untuk kasus ini akan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Usai pengerusakan, oknum pimpinan Ponpes yang diduga melakukan perbuatan asusila dapat ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah kediaman orang tuanya yang tak jauh dari lokasi Ponpes yang dirusak oleh massa dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pencabulan pimpinan pondok pesantren terhadap santriwatinya, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Serang, sudah bersama AKP Andi Kurniadi. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Andi, pasca terduga pelaku ini ditangkap, ini yang sekarang statusnya sudah tersangka ya, Pak. Sejauh mana perkembangan dari kasus ini, Pak Andi? Baik Mbak, kami bisa jelaskan bahwa pada hari Minggu kemarin dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, kami telah menetapkan saudara KH sebagai tersangka kasus pencabulan anak dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk sekarang yang bersangkutan telah kami tahan di rutan Polres Serang. Baik, dari hasil pemeriksaan sementara ini Pak, sudah ada berapa total jumlah korban dari kasus ini Pak? Dari hasil pemeriksaan sementara, baik alat bukti dan saksi-saksi, untuk korban sementara ada 3 orang yang merupakan santriwati pada pondok tersebut. Pak Andi, berdasarkan pengembangan penyelidikan ini, penetapan tersangka ini atas dasar bukti apa saja yang telah diterima oleh pihak kepolisian, Pak Andi? Dari hasil gelar perkara kami mendapatkan 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi maupun juga dari keterangan tersangka. Kami juga telah melakukan visum dan hasilnya membenarkan bahwa telah terjadi kekerasan tersebut. Baik, Pak Andi, apakah ada kemungkinan adanya penambahan pelaku lain selain tersangka saat ini? Pasti kami akan melakukan penyelidikan lebih mendalam agar mengungkap apakah ada korban-korban lain selain korban yang melaporkan. Kami juga menghimbau kepada apabila memang ada korban yang takut untuk speak up, silahkan langsung datang ke kantor kami untuk melaporkannya. Terima kasih. Pak Andi, apakah saat pelaku melancarkan aksinya, ini adakah pihak-pihak yang mengetahui perbuatan dari pelaku tersebut? Sementara dari hasil penyelidikan kami belum ada, Mbak. Tapi kami tetap harus melakukan penyelidikan yang mendalam. Apakah ada pihak-pihak yang terlibat? Untuk sementara pelaku tunggal yang kita tetapkan sebagai tersangka yaitu saudara KH. Baik, lalu ini sebenarnya modus yang digunakan pelaku untuk bisa sampai ada 3 korban ini seperti apa, Pak?
KH ini yang merupakan pondok pesantren, yang merupakan pengajar dan juga pemilik ponpes, menyuruh korban untuk membuatkan kopi. Setelah membuatkan kopi, korban ini disuruh untuk memijat tersangka. Sambil memijat, si pelaku ini melakukan doktrinisasi bahwa seorang murid harus patuh terhadap gurunya. Selain itu, si pelaku ini mengancam apabila tidak menuruti kemauan tersangka akan melakukan tindakan atau semacam santet seperti itu. Sudah berapa lama Pak pelaku melancarkan aksinya ini? Dari hasil penyelidikan sementara dan pemeriksaan korban, kejadian bermula pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Baik, Pak Adi mungkin bisa dijelaskan juga ini sebenarnya pondok pesantren ini sudah beroperasi sejak kapan dan apa ancaman hukuman bagi pelaku? Dari hasil penyidikan bahwa pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2012. Setelah kami melakukan koordinasi dengan kementerian atau stakeholder terkait, ternyata pondok ini belum terdaftar secara resmi di Kementerian Agama. Sehingga kami belum memastikan apakah ini pondok pesantren atau tidak. Karena belum terdaftar di kementerian. Selain itu juga untuk ancaman hukuman terhadap pelaku kami menggunakan pasal Undang-Undang Kekerasan Anak dan juga pasal kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apabila ini terbukti sebagai tenaga pengajar, akan bertambah hukuman sepertiga pidananya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Andi Kurniadi atas waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak, selamat bertugas kembali.